Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang soal ulangan kelas 5, tema 8, subtema 1. Oke, langsung saja kita akan belajar. Yang pertama, kita masuk ke muatan PPKN. KD-nya itu menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Soal nomor 1. Indonesia mempunyai keragaman rumah adat di setiap daerah, antara lain karena Indonesia mempunyai A. Beragam warna kulit, B. Beragam suku bangsa, C. Banyak gunung berapi, D. Lautan yang luas. Jawabannya adalah B. Beragam suku bangsa. Nomor 2. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, namun penduduk Indonesia dapat dengan mudah melakukan komunikasi antar daerah karena memiliki A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, B. Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara, C. Satu presiden yang sama, D. Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Jadi jawabannya adalah A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nomor 3. Petang, joglo, gadang adalah contoh keragaman budaya Indonesia berupa A. Pakaian daerah, B. Tarian daerah, C. Lagu daerah, D. Rumah adat. Jawabannya adalah D. Rumah adat. Selanjutnya nomor 4. Tari piring, tari payung, tari lilin berasal dari provinsi A. Sumatera Barat, B. Lampung, C. Nusa Tenggara Timur, D. Kalimantan Timur. Jawabannya adalah A. Sumatera Barat. Lanjut ke nomor 5. Pakaian adat berikut ini yang berasal dari daerah di Pulau Sumatera kecuali A. ASEAN Gede, B. Ulos, C. Pundo Kaduang, D. Kebaya. Jawabannya adalah D. Kebaya. Selanjutnya kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. KD-nya itu 3.8, menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 1. Jadi di sini ada sebuah paragraf. Ini itu untuk nomor 1 dan 2. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Bandi tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu sehingga tidak banyak tumbuhan. Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman-halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah, indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menuliskan catatan harian di buku ini, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium, kata Bandi. Bu Mala memandang Bandi dengan penuh keheranan mendengar ucapan Bandi. Selanjutnya, untuk soal nomor 1. Pada penggalan teks bacaan di atas, peristiwa yang terjadi di desa Bandi adalah A. Kekeringan, B. Kehujanan, C. Kelaparan, D. Wabah penyakit. Jawabannya adalah A. Kekeringan. Nomor 2. Apa perintah Bu Mala kepada anak-anaknya? A. Membaca, B. Menulis, C. Menggambar, D. Bercerita. Jawabannya adalah B. Menulis. Nomor 3. Ada sebuah paragraf tentang rumah betang. Simak baik-baik ya. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Pertanyaan nomor 3, rumah betang memiliki tinggi A. 9 meter, B. 5 meter, C. 4 meter, D. 10 meter. Jawabannya adalah B. 5 meter. Nomor 4, perhatikan paragraf berikut.
Diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Pertanyaan nomor 4. Rumah betang pertama kali didirikan pada tahun A. 1700-an, B. 1800-an, C. 1900-an, D. 2000-an. Jawabannya adalah B. 1800-an. Nomor 5. Ada sebuah paragraf, perhatikan paragraf berikut. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Pertanyaan nomor 5. Rumah betang adalah rumah adat suku A. Dayak, B. Melayu, C. Jawa, D. Bugis. Jawabannya adalah A. Dayak. Oke, selanjutnya kita masuk ke muatan IPA. KD-nya itu 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 1. Selain manusia, tumbuhan juga membutuhkan air, antara lain untuk proses A. Respirasi, B. Fotosintesis, C. Pengguguran, D. Pelapukan. Jawabannya adalah B. Fotosintesis. Nomor 2. Air di bumi mengalami siklus yang terus berputar. Proses penguapan air laut dalam siklus air disebut juga dengan A. Kondensasi, B. Evaporasi, C. Presipitasi, D. Infiltrasi. Jawabannya adalah B. Evaporasi atau penguapan. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Uap air yang ada di atmosfer akan berubah menjadi titik-titik air ketika suhu udara A. Naik, B. Stabil, C. Turun, D. Memanas. Jawabannya adalah C. Turun. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Air tanah mengalami proses perembesan ke danau atau sungai. Proses ini dinamakan dengan A. Respirasi, B. Evaporasi, C. Kondensasi, D. Infiltrasi. Jawabannya adalah D. Infiltrasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Salah satu fungsi air untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah A. Sebagai bahan bakar kendaraan, B. Sebagai sumber minuman, C. Alat membuat karya seni, D. Sebagai taman bermain. Tentu jawabannya adalah B. Sebagai sumber minuman. Oke, selanjutnya kita masuk ke muatan IPS, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya. Kita lanjut ke nomor 1. Contoh jenis pekerjaan di bawah ini yang menghasilkan jasa adalah A. Pedagang, B. Petani, C. Peternak, D. Supir. Jawabannya adalah D. Supir. Kita lanjut nomor 2. Pekerjaan ayah dan ibu Rizka termasuk dalam bidang jasa. Ayah Rizka adalah seorang dokter dan ibunya adalah seorang bidan. Kedua orang tua Rizka bermanfaat bagi masyarakat berupa A. Memberikan layanan pendidikan, B. Memberikan layanan kesehatan, C. Memberikan layanan wisata, D. Memberikan layanan transportasi. Tentu jawabannya sangat jelas sekali adalah B. Memberikan layanan kesehatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Pak Riko adalah seorang yang membeli barang-barang dari pabrik, lalu ia menjualnya kembali di tokonya yang berada di desa. Usaha Pak Riko ini termasuk jenis usaha A. Distributor, B. Industri, C. Perdagangan, D. Kolektor. Jawabannya adalah C. Perdagangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Berikut yang termasuk tanaman perkebunan adalah A. Cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit, B. Kelapa sawit, buah-buahan, padi, kentang, dan jagung,
C. Cengkeh, pala, jahe, padi, kacang, dan singkong. D. Sawi, wortel, tomat, terong, dan cabai. Jawabannya adalah A. Cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Jenis usaha yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi disebut A. Perdagangan, B. Pabrik, C. Kehutanan, D. Industri. Jawabannya adalah D. Industri. Oke, selanjutnya kita masuk ke muatan SBDP. Jadi SBDP itu KD-nya adalah memahami tangga nada. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Nada diatonis mayor memiliki interval A, B, C, dan D. Jawaban yang benar adalah A. Intervalnya itu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nomor 2. Nada diatonis mayor mempunyai ciri-ciri antara lain A. Memiliki 3 nada dasar, B. Bertempo sangat cepat, C. Diawali dengan nada re, D. Bersifat riang gembira. Mayor berarti bersifat riang gembira. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 3. Nada diatonis minor memiliki interval A, B, C, atau D. Jawaban yang paling tepat adalah C. 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Contoh lagu nasional yang memiliki tangga nada minor adalah A. Indonesia Raya, B. Garuda Pancasila, C. Halo Halo Bandung, D. Mengheningkan Cipta. Minor berarti adalah mengheningkan cipta. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Tangga nada yang mempunyai 2 jarak tangga nada yaitu 1 dan setengah dinamakan A. Tangga nada diatonis, B. Tangga nada pentatonis, C. Tangga nada dinamis, D. Tangga nada ritmis. Tentu jawabannya adalah tangga nada diatonis. Demikian pembahasan kita tentang soal ulangan kelas 5 tema 8 subtema 1. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar kita dapat belajar secara bersama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.